Zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah baina nafsika wa bainallah. Wa ma ahsanahu wa azama ajrah. Alangkah bagusnya dan alangkah besarnya pahalanya orang yang berzikir antara dia dan Allah. Dan yang lebih afdal daripada itu, wa afdalu min dzalik, lebih afdal daripada berzikir sendiri, lebih afdal daripada itu zikir dan zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar pahalanya, lebih besar faidahnya. Jadi kalau kita misal berjamaah, kita saurangan di dalam kamar, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah sangat besar pahalanya. Lebih-lebih besar lagi apabila kita mampu berzikir kepada Allah sewaktu kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita ingat Allah, lalu kita mundur melakukan maksiat. Nah, zikir semacam ini adalah hakikat daripada zikir. Lebih besar pahalanya daripada zikir yang di dalam rumah. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang yang begitu dihadapkan kepada maksiat, dia ingat Allah, lalu dia mundur daripada maksiat. Orang ini dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwa ada 7 macam golongan manusia yang di padang mahsyar nantinya mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan, orang lain tinggal beberapa kilan jaraknya daripada matahari. Nah, 7 macam golongan manusia ini dapat payung dari Allah, lindungan Allah. Salah satu nang 7 itu adalah orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina, dia ingat kepada Allah, lalu kada jadi. Nah, inilah dimaksud yang paling afdal zikir itu. Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina ittaqaw idza massahum dhaifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang kepada mereka itu ajakan dari syaitan. Orang-orang yang takwa datang godaan daripada syaitan. Tazakkaru, mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Karena syaitan itu sebagaimana disebutkan minggu dahulu, apabila kita berzikir, syaitan lari. Bila kita berzikir, syaitan lari. Syaitan berjauh daripada kita. Nah, orang-orang yang takwa dijelaskan oleh Allah, bila mana digoda oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Faidah hum mubsirun, maka pada ketika itu mereka bisa melihat kembali jalan yang benar. Mereka bisa melihat kembali jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat Quran mengungkapkan tentang pertama keistimewaan zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah.
Di waktu kita menghadapi hal-hal yang haram, dituntut kita berzikir agar kita diberi kemampuan menjauhi yang haram. Di waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kita belum tahu apakah ini halal atau kada, kita ingat kepada Allah, kita terpelihara daripada hal-hal yang haram. Akan diberitahukan kepada kita yang halal dan yang haram. Ya, padahal dahulunya adalah samar. Ada perbuatan atau pekerjaan, bolehkah ini, kadakah, bolehkah, kadakah. Bahwa beringat lawan Allah, bahwa berzikir, Allah akan memberi kita jalan bahwa ini boleh atau kada. Kalau itu boleh, Allah berikan kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu kada boleh, Allah berikan kita ilmu itu kada boleh. Nah, sama halnya menghadapi yang syubhat, menghadapi hal yang belum jelas halal haramnya, kita berzikir kepada Allah, kita diberitahu oleh Allah bahwa ini haram atau ini halal. Faizahum mubsirun, maka ketika itu mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, dalam terjemah di sini ada tertinggal sedikit kalimatnya daripada yang bahasa Arabnya. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar pahalanya dan bagus pahalanya. Tak tinggal nitunya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri alangkah besar dan bagus pahalanya. Dan yang lebih besar daripada itu, zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu aturannya terjemahnya. Karena bahasa Arabnya tadi, zikrullah baina nafsika wa bainallah wa ma ahsanah wa a'zama ajrah. Wa afdalu min dzalik zikrullah indama harramallahu ta'ala. Ingat kepada Allah, zikrullah bukan hanya zikrullah itu kita menyebut atau mengingat la ilaha illallah, bukan hanya terbatas itu. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Contohnya sabda Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Nah, kalau kita mengingat kematian termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah atau hu. Bukan hanya itu. Setiap kita mengingat apa-apa yang disuruh Allah mengingatnya berarti kita zikrullah. Kita misal kada ingat lagi hukumnya apakah itu halal atau kada. Kada ingat lagi hukumnya ini boleh atau kada. Lalu kita cari kitab, mau mencari di mana andaknya. Nah, kita mencari kitab untuk mendapatkan itu ada termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat hukum Allah. Kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan terhadap Allah. Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Kita ingat-ingat. Dulu aku pernah menggibah si fulan, dulu pernah aku menghancur atar si fulan, dulu pernah aku mendustai si fulan, dahulu aku pernah macam-macam dengan si fulan. Nama ingat itu, lalu membuat kita minta ampun kepada Allah, membuat kita jatuh diri kita di hadapan Allah. Nah, ingat-ingat seperti itu termasuk zikrullah juga. Termasuk zikrullah. Kita mengatakan, aku ini lawan siapa ada berhutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si B adakah aku hutang, termasuk
mengingat Allah juga ngarannya. Kenapa? Karena mengingat hutang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sepindik pengertian yang dimaksud lapasnya zikrullah mengingat Allah itu Allah Allah ingat situ kada. Luas makna daripada zikrullah.